Oke. Nah, yang ini nomor 12 kita dikasih gambar. Gambarnya itu ada sumbu X itu dia kesimpangan gitu ya, atau jarak tempuh. Terus kalau di sumbu Y-nya, vertikalnya dia gaya yang bekerja pada benda bermasa 4 kg. Nah, terus gayanya itu berubah-ubah ternyata terhadap si posisinya. Dia merupakan fungsi dari koordinat. Nah, gaya pada sumbu Y sama sumbu Z dianggap 0. Jadi ini gayanya murni sebagai koordinat sumbu X dan arahnya juga ke sumbu X gitu. Hmm. Nah, ketika partikelnya di X sama dengan 0, dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per second ke X positif. Nah, berapa kecepatan partikel di X sama dengan 10 meter? Nah, berarti ini cuma sebenarnya masalah work and kinetic energy theorem. Gitu ya. Hmm. Apa? Usaha dan teorema usaha dan energi kinetik. Apa hubungannya antara usaha sama si energi kinetik? Kita bisa pakai teorema ini aja kan ya. Kalau work yang dikasih ke benda itu sama dengan delta atau change dari si energi kinetiknya. Nah, terus usaha itu kan definisinya ini aja, tinggal uh, gaya yang dikasih ke benda dikalikan dengan displacement-nya, delta X. Tapi kalau misalkan ternyata dia gayanya sekarang merupakan fungsi dari displacement, jadi gayanya berubah-berubah gitu terhadap posisinya, kayak di gambar ini. Ya kan berubah-berubah ya terhadap X. Di X sama dengan 0, dia gayanya 0. Di X sama dengan 4, dia gayanya 5, dan seterusnya berubah-berubah. F-nya fungsi posisi. F fungsi posisi gitu ya. Nah, kita bisa pakai formulasi yang lebih umum untuk nyari work-nya. Yaitu kita gunakan formulasi integral. Berarti F sama dengan integral F dx kayak gini. Nah, integral kalau kita maknakan gitu ya. Kalau di kalkulus kan kita kalau misalkan pakai representasi grafik gitu ya, turunan dan integral itu punya makna. Makna dari integral apa kalau dari suatu grafik? Tahu nggak? Area di bawah grafiknya. Ya, area yang tercover di bawah dari grafiknya. Kayak gitu. Nah, berarti area yang mana aja? Yang ini areanya. Sama yang ini. Tuh. Nah, berarti kita tinggal hitung aja areanya. Area yang ini sama area yang ini. Gitu. Yang ini kan dia bentuknya dari 0, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan berapa? 4 ya. Itu kebentuknya segitiga gitu. Segitiga dengan alasnya 4, terus tingginya dari 0 sampai 15 berarti 15. Terus, tapi negatif ya 15 ya. Terus dari 4 sampai 6, sorry, bukan 4 ini 3 ya, ketiga. Ya, tiga. Terus dari 3 sampai 6 sini, dia ngebentuk trapezoid, trapesium. Alasnya dari 3 sampai 6 berarti 3 ya, alasnya 3. Terus bagian atasnya itu dari 4 sampai 6 berarti 2. Oke. Sama tingginya itu 5. Terus luas daerah yang ketiga, dia trapezoid lagi. Trapezoid, terus sisi ininya 5, sisi sebelah kanannya 10, tingginya tingginya dari 6 sampai 10 berarti 4 ya. Kayak gitu. Nah, di sini ada 3 luas, berarti luas 1, luas 2, luas 3. Nah, berarti kita bisa ngitung si usahanya itu sebagai apa? Area 1 tambah area 2 tambah area 3. Oke. Nah, tapi ketika kita ngitung luas di area 1, dia memberikan kontribusi yang negatif. Berarti nanti luas di area 1 tuh kita kasih tanda negatif. Karena luas 1 tuh beradanya di bawah apa? Di bawah sumbu horizontalnya kan ya. Gitu. Tingginya itu negatif, tinggi dari segitiga kan minus 15. Nah, makna fisiknya apa? Makna fisiknya kan dari ketika dia bergerak dari 0 sampai 3 meter, gayanya itu kan negatif. Artinya nanti bendanya itu bakal diperlambat. Kan dia lagi bergerak ke kanan kan di sini.
dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per second ke arah X positif. Artinya dari 0 sampai 3, selama dia bergerak, dia diperlambat sama si gayanya. Karena gayanya negatif. Gitu. Gayanya ke arah sumbu X negatif. Tapi ketika dia udah sampai X sama dengan 3, sampai X sama dengan 10, gayanya kan sekarang arahnya ke X positif ya. Berarti si bendanya sekarang jadi dipercepat. Kecepatannya nambah atau energi kinetiknya juga nambah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya perhatikan aja kondisi awal gerakannya kayak gimana. Kayak gitu. Kalau misalkan ternyata kondisi awal geraknya 4 meter per second tapi ke minus X, berarti kita balik. Justru malah ini yang positif, ini yang negatif, ini yang negatif. Gitu. Karena dari 0 Hmm. sampai 3 kan gayanya ke minus X juga. Berarti dia sama aja kayak nambah kecepatan bendanya nanti. Artinya energi kinetiknya nambah. Jadi usahanya positif. Tapi gaya dari 3 sampai 10 kan arahnya ke sumbu X positif. Sementara kita gerakannya ke minus X. Berarti ini malah nanti memperlambat bendanya yang area 2 sama area 3. Makanya jadi luasnya negatif. Kayak gitu. Kebayang ya? Jadi kita lihat dulu kondisi awal gerakannya dia lagi kemana. Nah, karena ini ke X positif, berarti yang minus itu yang area satu aja. Ini negatif, ini positif, ini positif. Kayak gitu. Ya, berarti tinggal kita hitung aja kan ya luasnya. Kalau segitiga berarti kan setengah dikali alas dikali tinggi. Terus kalau trapezoid, berarti kan sisi atas tambah sisi bawah kali tinggi bagi dua kan ya. Hmm. Bagi 2 tambah 3 kali 5 bagi 2. Trapezoid yang ini berarti 5 tambah 10 kali 4 bagi 2. Jadi dapat W-nya berapa nih? 45 per 2 ditambah 6, sorry, 5 kali 5, 25 per 2 ditambah 15 kali 4 tuh 60 ya. 60 per 2. Nah, ini kalau dihitung kan 45 kurang 25, 20 ya. Minus 20 tambah 60 berarti 40 per 2. Atau 20 joule. Nah, dapat nih, ternyata work-nya itu 20 joule. Baru kita masukin ke ini, teorema work and energy kinetic. Nah, kalau kita masukin ke sini, berarti langsung aja. Work atau usaha itu nilainya sama dengan delta dari K kan ya. Delta dari K berarti ya setengah M atau gini deh. Delta dari K berarti K final dikurangin K initial gitu kan ya. Energi kinetik akhir dikurangin energi kinetik awal. Berarti energi kinetik akhir itu kan setengah massa bendanya dikali sama kecepatan akhirnya kuadrat dikurangin setengah massa bendanya dikali kecepatan awalnya kuadrat. Kayak gitu. Nah ini regardless nanti kecepatan akhir sama kecepatan awalnya arahnya kemana. Mau positif mau negatif nggak peduli kita. Jadi rumusnya tetap K final dikurangin K initial. Kalau misalkan ternyata pas di kondisi akhirnya bendanya itu bergeraknya balik arah, misalkan F finalnya sekarang ke kiri gitu, ya nggak masalah gitu. Kita nggak peduli karena work sama si apa delta dari energi kinetik itu adalah besaran skalar dua-duanya. Ya, dan endingnya meskipun ke kiri kan ada negatif kita kuadratin juga. Jadi tetap tetap hasilnya bakal nilai positif kuadratnya juga gitu. Jadi nggak ada masalah. Oke, ya berarti tinggal kita substitusi sini tadi masanya itu kan berapa? 4 kilogram ya. Masanya 4 kilogram. Berarti bisa kita tulis setengah dikali 4 dikali F final kuadrat dikurangin V inisialnya kecepatan awalnya 4 ya. 4 kuadrat. Oke. Nah, berarti dari sini kita dapat 20 sama dengan 2 dikali V final kuadrat dikurangin 16. Nah, ini jadi 10 kan ya. 10 sama dengan V final kuadrat dikurangi 16. Berarti V final kuadratnya nilainya adalah 26. Oke. Atau V finalnya sama dengan akar 26 meter per second. Kayak gitu. Jadi malah meningkat ternyata kecepatan dibandingkan sama kecepatan awal. Nah, ini berarti harus dicari pakai kalkulator ya. Tapi sih ya sekitar 5,1-an lah ya. Kan kalau 5 kuadrat aja udah 25. Hmm. Di akar jadi 5 deh. Berarti sekitar 5,1 persen.
Oke. Eh, terus nomor tadi yang udah berapa? 13 Tiga ya. 13. Nah, Terus tuh aku tulisin sih. Tapi aku bahas sedikit aja tadi yang udah aku tulis. Nah, kalau yang nomor 13 itu cuma masalah ini aja momentum sama energi juga. Jadi kan ini si truknya itu nabrak pin bowling ya. Awalnya pin bowlingnya itu diam, tapi truknya punya velocity, punya kecepatan. Terus saat dia nabrak pin bowling itu jadi punya velocity. Tapi kita nggak tahu velocity-nya berapa. Terus si truknya itu sekarang jadi bergerak dengan kecepatan 0,25 meter per second. Jadi kecepatannya berkurang gitu setelah nabrak pin bowling. Tapi kita nggak tahu nih jenis tumbukannya apa. Apakah dia elastik atau semi elastik atau not elastic at all gitu ya. Kita nggak tahu. Yang jelas kita cuma dikasih tahu uh, kecepatan akhir gitu ya, sama kecepatan pinnya ya, kita cari tahu dulu. Nah, ide kuncinya itu adalah di kasus tumbukan atau collision, regardless dia collision apa, momentum sistem itu pasti terkonservasi. Jadi mau tumbukannya elastik, mau tumbukannya semi elastik, super elastik atau enggak elastik sama sekali gitu ya. Dia momentum momentum itu pasti terkonservasi. Jadi kita selalu bisa tulis momentum inisial sama dengan momentum final. Asalkan tidak ada gaya eksternal di situ. Artinya waktu lagi tumbukan ya udah tumbukan aja. Tapi misalkan nggak sambil kita dorong gitu mobilnya. Nggak sambil kita dorong pakai tangan gitu ya. Nah berarti kita bisa terapkan ini buat nyari si apa? Buat nyari ininya. Buat nyari kecepatan akhir dari si pinnya. Dari persamaan ini nanti kita dapat kecepatan pinnya itu 0,75. Habis itu kan yang ditanya itu apa sih namanya? Berapa energi energi kinetik kita. kinetik yang loss-nya gitu kan ya. Nah, energi kinetik loss itu berarti energi kinetik total sistemnya setelah tumbukan, after collision, dikurangin sama sebelum tumbukan, gitu ya. Before collision. Nah, setelah tumbukan kan energi kinetiknya ini ya, energi kinetik si mobil ditambah sama energi kinetik pin bowling. Tapi sebelum tumbukan kan yang gerak cuma si mobil. Berarti energi kinetiknya ini aja, cuma energi kinetik mobil. Kita kurangin, tapi jangan lupa dimutlakin, karena pasti hasilnya negatif. Ya. Sebenarnya nggak dimutlakin pun nggak apa-apa. Misalkan energi kinetik akhirnya lebih lebih sedikit gitu ya, lebih kecil. Pasti pasti dapat jawabannya minus, itu nggak apa-apa sih. Cuma kalau tanda minus, ingat karena energi kinetik itu merupakan besaran skalar. Jadi tanda minus sama plusnya harus kita kasih makna. Maknanya apa minusnya? Minusnya itu artinya energi kinetiknya itu berkurang ternyata si sistem. Tapi karena kita udah ngomongin loss itu kan pengurangan ya. Makanya dibentlakin. Tapi kalau cuma ngomongin delta doang, delta dari energi kinetik ya berarti masih ada minus. Gitu bedanya ya. Jadi tinggal dimasukin angkanya semua nanti dapat jawabannya tuh nih, 3/16 Joule. Terus Kak, kalau itu yang energi 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 velocity apa? pin-nya gimana cara dapatnya? Ini dari persamaan momentumnya. Jadi kan momentum inisial sama dengan momentum final. Momentum inisialnya kan cuma momentum ini aja kan ya. Si truk. Karena yang bergerak truk aja. M1 V1. M1 itu massa truk, V1 itu kecepatan yang 1 meter per second ini. M1. Hmm. Sama dengan Oke. momentum finalnya. Kan kalau setelah ditabrakan kan dua-duanya bergerak ya. Ada V1 aksen itu yang ini, 0,25. Sama Oh iya V-pin. ya. Nah ini tinggal pindah ruas aja. V-pin sama dengan ini kan. Hmm. Ini. Tinggal dimasukin Hmm. angkanya. Dapat langsung 0,75 Oke. gitu. Sip. Nah, di sini kan Eka loss-nya ada ya, ada nilainya. Energi Hmm. kinetik loss-nya ada nilainya. Berarti bisa kita simpulkan dia tumbukannya itu jenisnya pasti yang not elastic. Ya. Karena Eka loss-nya ada nilainya. Artinya ada Hmm. energi kinetik yang hilang. Kalau dia elastik berarti Eka loss-nya nilai pasti nol deh. Kalau Hmm. elastik Eka loss nol. Nih elastik. Kalau super elastik, Eka loss-nya pasti nanti
bukannya kalos ya, tapi dapat EK dia. Jadi energi kinetiknya justru malah lebih besar daripada sebelum tumbukan. Hmm. Kan sebelum tumbukan energi kinetiknya yang ini aja ya, yang setengahnya. Ya. Kalau misalkan dia super elastik, pasti nanti setelah tumbukan lebih besar dari setengah. Itu ya, Hmm. itu super elastik. Oke. Oke, nah ini nomor Ya. 13. Nah, terus nomor 14 ya. 14 udah? Belum? Oh, 14 sebentar. Belum? Udah. Ini. Udah? Ya. Mau dibahas atau lewat aja? Eh, bahas cepet lah, Kak. Jadi nggak usah sampai ketahuan itunya aja, cuman konsepnya aja. Oke. A conservative force acts on a kilogram object which moves along the x-axis. The potential energy curve associated with the force is shown below. Oke, nah jadi ada suatu gaya konservatif, kita nggak tahu apa ya gaya konservatifnya. Bisa jadi Hmm. pegas, bisa jadi apa sih namanya? Bisa jadi energi potensial gravitasi, bisa jadi energi potensial listrik, kita nggak tahu. Yang jelas dia konservatif aja. Nah kalau dia konservatif berarti kita bakal punya energi potensial. Nah di sini energi potensialnya ditunjukkan sebagai fungsi dari posisi gitu ya. Dari 0 sampai 20 dia berubah-berubah tuh energi potensial. If the object has a speed of 1.5 meter per second at x sama dengan 12, what is the x component of the force acting on the object at this point? Nah, jadi konsepnya itu adalah hubungan antara conservative force sama si, sorry, potential energy sama si conservative force. Turunan itu apa? Tahu nggak? Hubungannya. Ya, apa sih slope namanya? Ya, slope-nya. Benar, turunannya Mhm. lebih tepatnya. Jadi hubungan konsep konsep utamanya itu cuma ini aja. Kalau kita dikasih kurva energi potensial terhadap posisi gitu ya. Mau terhadap X, mau terhadap Y, mau terhadap Z gitu ya. Nah, energi potensial sama gaya konservatifnya itu hubungannya dan turunan aja. Kalau dia terhadap X Hmm. berarti do U per do X. Tapi ada minusnya ya. Kalau dia Hmm. terhadap Y berarti do U per do Y. Kalau dia terhadap Z berarti do U per do Z. Dan turunan itu atau diferensial itu menandakan slope atau Hmm. kemiringan kurva. Gitu. Jadi tinggal kita cek aja kemiringan di situ kan. Oke. Tapi yang harus kamu hati-hati di sini ada tanda minus. Dan tanda minus ini mutlak ada karena memang hubungan antara si energi potensial dan gaya gitu ya. Kalau usaha yang dilakukan oleh energi potensial worknya itu bernilai negatif dari gayanya gitu. Karena pada dasarnya energi potensial itu adalah usaha untuk melawan gaya konservatif tadi. Makanya ada minusnya. Hmm. Oke. Jadi ya tinggal kan ditanyanya di X sama dengan 12 nih. Ya tinggal kita Hmm. cari aja kemiringan garis ini dari 10 sampai 14 kan sama ya kemiringannya. Tapi diminusin, jangan lupa. Hmm. Gitu. Kayak misal kamu dapat slope-nya berapa? Eh, kalau nggak salah itu teh berapa? 5/2 gitu. 5/2. Ya, nah 5/2-nya diminusin. Oh, Oke, di minus minus 0,5. 5/2. Karena ini slope-nya positif kan pasti. Karena dia naik grafiknya. Ya kan? Ya kalau nggak salah itu ya Kak, dia dimintanya eh seingat syaratnya itu bukan diminta force-nya aja. Di grafik yang itu. What is the X Hmm. component? Bentar, oh berarti ini gayanya 3D. Bisa dibilang. Hmm. What is the X component? Oh, ini nih. We can tell the direction of the force without knowing which way the object is moving at the X sama dengan 12. Ya, well, sebenarnya permasalahannya adalah gini. Kalau force-nya itu kan bisa jadi 3 dimensi ya. Cuma posisinya aja terhadap X berubah-berubah. Tapi yang jelas sebenarnya kan perumusan lebih generalnya itu adalah ini. Kalau force itu sama dengan minus dari
nabla U kan, gitu ya. Nabla itu apa sih namanya? Kamu udah belajar nabla belum? Belum. Nabla itu Pertama kali. ini turunan tiga dimensi. Nanti mungkin di kalkulus, bakal dapat di kalkulus. Kalau pakai Purcell ya itu sekitar ya bab-bab akhir lah. Kalau kita udah bahas tentang apa, vektor kalkulus. Nabla itu sebenarnya operator, operator turunan, tapi turunan parsial. Dia turunan parsialnya itu kalau dibuka dalamnya itu ada turunan parsial terhadap X, tambah turunan parsial terhadap Y, tambah Hmm. turunan parsial terhadap Z. Jadi selain diturunkan, nanti dia memberikan arah juga. Ini turunan Hmm. parsial terhadap X, jadi fungsinya diturunkan terhadap X, terus menjadi suatu vektor yang arahnya ke X. Jadi ntar kalau kita masukin ke sini, yang do U per do X ini kita cuma turunkan U-nya terhadap X aja. Jadi meskipun gayanya punya ketergantungan terhadap Y dan Z, itu kita nggak peduli. Hmm. Karena ini turunannya parsial. Artinya ya udah selain variabel X kita anggap konstanta. Nah, terus hasil dari do U per do X ini langsung memberikan fx. Jadi ntar ini kalau kita pecah gitu ya. Hmm. Ini kita kalikan U gitu. Ya kayak gini. Jadi ini ntar jadi fx, ini jadi fy, ini jadi fz. Hmm. Kayak gitu. Nah, jadi otomatis pasti kalau kita cari slope-nya, slope dari si U terhadap X ini, itu pasti otomatis bakal dapat ininya. Bakal dapat gayanya, si fx-nya tadi. Atau X component of the force. Gitu ya. Hmm. Jadi kalau aku lihat sekilas ini slope-nya itu kan 10 dikurangin minus 10 berarti 20. Dibagi sama delta X-nya itu 2. 20 dibagi 2 loh. 10. Gak ada tapi ya X sama dengan 12. Mudah-mudahnya sih -5. Minus 5. Hmm. Oh ya, kan 10 dinegatifin berarti jadi minus. Hmm. Minus 10. Tapi gak ada. Harus minus 5 setengahnya lebih. Why? Terus tadi mikir apa ini cuman area di bawah grafnya aja gitu dari 12 sampai 14 Oh, atau dari 10 sampai 14 dari 10 sampai 14 area di bawah graf. atau enggak sih tadi misalnya tadi kemarin nyoba-nyoba terus dapetnya dari 12 ke 14 area di bawah grafnya sama dengan -5 kalau dijadiin kalau harus jadi minus. Tapi kan kalau area di bawah graf itu dia maksudnya work. Oh, berarti work itu terus kamu bagi delta X. Eh, enggak sih cuman nggak tahu itu harusnya eh, soalnya saya juga tahu yang di bawah graf harusnya work tapi ini dicobain dapat -5 di nggak tahu itu apa benar atau enggak cara ngerjainnya. Hmm. Oh, atau mungkin oh gini-gini. Tapi harusnya dapat dari slope juga bisa. Hmm. Atau di sini force yang dimaksud ketika di X sama dengan 12 itu bukan cuma apa ya? Bukan cuma si conservative force-nya aja gitu, tapi ada force lain. Jadi force total. Jadi tapi kalau misalkan kamu cari area di bawah graf, ini kan grafnya bukan graf itu ya, bukan graf gaya, Hmm. tapi graf dari energi potensial. Well, kamu nggak langsung nyari area di bawah graf langsung dapat gitu, -5. Iya, tapi cuma dari 12 sampai 14 Dari 12 sampai jadi 14 kalau positif 12 sampai 5 tapi jadi negatif itu kalau sama yang sama hmm, yang dia harus negatifin gitu. hmm. Oh iya, kalau cari slope-nya dari sini ke sini doang gimana? Jadi dari 12 sampai 14 doang. Itu Slope-nya. masih Slope-nya kan berarti 10 berdua. dikurangin 0 berapa? 10 ya. 10 dikurangin 0 10 dibagi sama 2. 5 juga. Iya minus Oh 5. ya. Oh berarti gini. Iya dia tetap slope. Enggak, enggak, tap- enggak. Karena Tapi baru itu naiknya 2 bukan naik 1 doang. Jadi itu harusnya 10 bukan 5 kalau naik. hmm, nah jadi hati-hatinya tuh adalah dari 10 sampai 12 dia slope-nya belum tentu sama dari 12 ke 14 gitu ya. Hmm. Oke, Oke. oke, ya Kak.
Oh ya, sama tadi aku salah ngitung sih. Ini kan kalau dari dia sama slope-nya. Dari 10 ke 14 tadi aku malah 20 dibagi 2. Harusnya kan dari 10 ke 14 20 dibagi 4 jadi 5 juga. Sorry, sorry, salah ngitung aku. Ya berarti slope-nya sama ya. Slope-nya sama dari 10 sampai 14. Jadi tetap dari 10 dari apa? Dari X sama dengan 10 sampai X sama dengan 14 kan energinya dari minus 10 naik ke 10 ya. Berarti delta dari energinya adalah 10 dikurangin minus 10 20 kan. Dibagi sama delta X-nya itu dari 10 ke 14 berarti 4. Berarti 20 dibagi 4 kan 5. Ya, Nah, negatif tapi 5. dinegatifin karena tadi hubungan antara energi sama force kalau turunannya negatif. Berarti ya benar minus minus 5 ya. Pakai slope, Oke. bukan pakai area. Oke, oke. Sorry, sorry, salah ngitung. Nah, 15 kamu udah juga ya? Eh, 15 udah, 15 udah. Nah, mau lewat atau bahas juga tadi? Eh, boleh bahas Kak? Oke. Enggak, karena perlu 15 soalnya dari tadi nyobain nggak dapat dapat. Oh, belum dapat. Hmm. Oke, kita bahas aja kalau gitu berarti. Salah. Kok textbooks. Nah, circular roller coaster. Loop sound below has a radius of 10 meters at point A. The top of the loop car speed is 15 meters per second. Okay. What is the magnitude of the force exerted by his seat on a passenger with mass 70 kilogram at this point? Okay. The rider is upside down. Oh, hati-hati nih. Ini ada jebakannya. The rider is upside down. Jadi gini. Ini kan roller coaster ya. Roller coaster. Nah, si roller coaster itu muter. Ini. Awalnya di bawah, terus dia naik. Pas lagi di loop ini. Karena terus ke sini. Nah, ini hati-hati sama jebakan ini. Kalau nggak dikasih tahu the rider is upside down, tadi aku mikirnya tuh si roller coasternya tuh kayak gini di atas. Dan itu bakal beda nanti siapa si force exerted by his seat nih. Gaya yang diberikan oleh si apa si bangkunya itu. Gaya yang diberikan oleh si bangku itu sama aja kayak gaya normal nih. Ya, nggak? Gaya normal yang bekerja pada si ininya, pada si roller coasternya. Kalau misalkan kita nggak baca ini, gaya normalnya kemana? Bisa ke atas ya. Tapi kalau misalkan dia upside down, berarti kan roller coaster yang di bawah. Kalau roller coaster yang di bawah berarti gaya normalnya ke bawah. Nah, ini ya. Nah, buat nyari gaya normal, berarti gimana? Kita tinggal gunakan Jadi, konsep rotating motion aja. Bukan rotating, sorry, circular motion. Gerak lingkar. Artinya nanti bakal ada gaya apa di gerak lingkar. apa centripetal Ah, acceleration. bakal ada centripetal acceleration atau centripetal force. Ya. Jadi ntar bakal ada centripetal force yang nilainya sama dengan M dikali centripetal acceleration, yaitu P kuadrat dibagi jari-jari loopnya. Hmm. Nah, tapi siapa yang bekerja sebagai centripetal force-nya? Gaya centripetalnya. Yang kita lihat aja Eh, ketika dia di atas ini yang arahnya ke pusat lingkaran ada siapa? gravitasi sama normal. Nah, ada gaya normal sama satu lagi gravitasi or beratnya dia. Ya, berarti bisa langsung kita jumlahin kan ya. Berarti centripetal force-nya itu adalah gravitasi ditambah normal. Masukin ke sini. Berarti gravitasi tambah normal sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. Berarti N-nya itu adalah M V kuadrat per R dikurangin MG. Oke, M-nya dikeluarin, V kuadrat per R dikurangin G. Oke. Nah, di sini kan radiusnya Hasilnya udah ada ya. Radius udah ada, V-nya udah ada, M-nya juga udah ada, berarti langsung dapat nanti. Ya normal bro. Harus. ya. Oke. Mhm. Ya cuma hati-hati sama jebakan yang ini sih. Ini ngeselin Hmm. Iya. kalau nggak teliti. Hmm. Oke. Terus berapa lagi? 16 ya? Eh, 17 aja Kak. Yang itu udah sama gurunya diajarin tadi. Oh, oke, oke. 17.
Oh, ini masalah dynamic of circular motion lagi. Dinamika gerak melingkar. A ball of mass M is suspended from a vertical rod by two massless inextensible strings. Oke, jadi si talinya ini dia massless, nggak punya massa dan tegang deh. Jadi nggak bisa stretch or compress. Kalau dia bisa stretch atau compress, artinya dia bukan tali yang tegang lagi, jadi dia elastik. Nah itu harus hati-hati, berarti kita harus hitung hukum hooknya juga. Atau kita anggap dia sebagai pegas aja gitu tali. Kalau dia bisa stretch ya, artinya kan punya elastisitas, punya konstanta stretching. Tapi kalau di sini inextensible, artinya ya dia kita anggap sebagai tali-tali biasa yang sebelumnya kita bahas, berarti tali yang tegang. Nah, terus the upper string has length of D, the rod spins at angular velocity omega. What is the tension in the horizontal string? Nah, berarti kita tinggal gambar dulu diagram gayanya. Gambar dulu diagram gaya, terus kita identifikasi gaya mana yang dia bekerja sebagai centripetal force. Kok yang ini lagi. Salah. Belum ke screenshot. Nah, oke. Kita gambar diagram gayanya. Berarti gaya yang bekerja di dia ada apa aja? Di bolanya. Ada gravitasi, terus gaya tension ke dalam. Ya, tension ada dua ya. Ada tension yang atas, kita kasih nama T2 gitu misal. Nama tension yang ini kita kasih nama T1. Nah, tension yang dua, kan dia nggak sejajar dengan gravitasi atau nggak sejajar dengan si jari-jari lingkaran ya. Berarti kita pecah. Ada yang ke atas, berarti T2 sin atau cos? Cos. Sin. Sudut kan di sini. Sin 45 Oh, berarti. dari yang Ya, hmm, remember yang sin itu adalah dia nggak nempel sama sudutnya. Ya, tapi 45 derajat sih, jadi sama aja. Kebetulan gitu ya. Ya, kan sin 45 sama cos 45 sama nilainya. Tapi kalau misalkan ke 45 gitu ya, yang nggak nempel sama si sudutnya itu jadi sin. Sementara yang nempel itu jadinya cos. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang jadi gaya sentripetal nanti siapa aja? yang T1. T1 sama T2, dua-duanya. T2, tapi T2 yang ini, yang cos tetanya aja. Jadi kalau kita gambar ulang, kalau udah dipecah jadi T2 sin 45 sama T2 cos 45, si T2 aslinya tuh habis gitu. Tapi nanti kita bakal dapat gaya kayak gini jadi. Ini ada T1 sama T2 cos 45 yang ke kiri. Terus ke atas itu ada si T2 sin 45-nya. Terus ke bawah itu ada MQ-nya gitu. Jadi ada dua gaya yang arahnya ke pusat lingkaran gitu ya. Ini dulu. Nah, berarti ya kita bisa pakai hukum Newton aja kan ya. Berarti total gaya yang ada di sumbu X, di sini sumbu X-nya, kita anggap sebagai gaya sentripetal. Nah, total gaya di sumbu X kan ini dua-duanya, dan dua-duanya searah. Berarti T1 tambah T2 cos 45 sama dengan M pi kuadrat dibagi R. Nah, ini persamaan satu. Nah, yang kita cari di sini itu adalah si T1. T1-nya nilainya berapa? Kan yang ditanya adalah tension pada horizontal string ya. Tension pada horizontal string itu adalah yang T1 ini kan. Jadi T1 yang kita cari. Nah, terus kalau disumbunya gimana? Sigma F-nya. Sama dengan apa? Nol ya. Karena dia si bolanya ini kan cuma muter aja, tapi dia nggak bisa sambil muter. Nggak sambil gerak ke atas turun, goyang-goyang ke atas bawah gitu kan ya. Cuma muter aja terhadap si apa si sumbu horizontalnya, bidang horizontalnya. Jadi pada sumbunya sigma F-nya nol. Atau kita bisa dapat T2 sin 45, T2 sin 45 sama dengan MG. Ya gitu.
Dia saling meniadakan gitu ya, setimbang jadi. Nah, dari T2 sin 45 sama dengan MG, kita dapat T2-nya, ya kan? Kita dapat T2-nya itu adalah MG dibagi sin 45. Nah, ini persamaan 2. Nah, tapi kita belum dapat jari-jari radius rotasinya kan, ya? Nah, jari-jari radius rotasinya itu bisa kita cari pakai ini aja, pakai perbandingan trigonometri. Kalau ini batangnya, terus tali yang atas itu panjangnya D, terus ini sudutnya 45 derajat, berarti kita jadi punya segitiga siku-siku kan ya? Wait, 45 derajat. Nah, kita jadi punya segitiga siku-siku. Kalau ada theta, ada D, cara nyari sisi bawahnya ini gimana alas gitu? Cos D. Pakai kosinus nih kan? Hmm. Jadi kosinus D kosinus 45 itu sama dengan si alasnya ini atau jari-jari R-nya tadi. Sama dengan R. Oke. Nah, ini persamaan 3. Nah, tinggal kita gabungin persamaan 2 sama 3 ke dalam persamaan 1. Ntar dapat T1 tambah T2-nya itu berubah jadi ini. MG per sin 45. Tapi kan itu T2-nya T2 cos 45 ya. Berarti dikali cos 45 sama dengan M dikali V kuadrat dibagi sama, sorry, yang diketahui kan omega ya. Yang diketahui kan omega nih. Bukan bukan V ya. Berarti kita pakai percepatan sentripetal satu lagi bentuknya yang omega kuadrat dikali R. Gitu. Atau pakai hubungan ini sama dengan omega R, masukin ke sini kan ntar ujung-ujungnya balik lagi ke sini gitu. Gitu. Berarti tadi R-nya itu berapa? Cos D. Di cos 45 kan ya? Kayak gitu. Ya udah, berarti dari sini dapat T1-nya. T1-nya itu adalah M omega kuadrat dikali D dikali cos 45 itu kan setengah akar 2 ya. Dikurangin M dikali J cos 45 dibagi sin 45. Jadinya apa? Hmm, Cos 1 per tan 45 kan ya? Tan 45 itu berapa? 1. Ya enggak? Kan cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2 dibagi ya jadi 1. Berarti tinggal sisa MG aja. Kalau tinggal sisa MG aja ya berarti T1-nya adalah ini. T1-nya adalah M dikali akar D per 2 akar 2. Kok ada akar? Nggak ada akar. M dikali kurung D per 2 akar 2 omega kuadrat dikurangin G. Nah ini T1-nya. Itu. Oke. Kalau di jawabannya berarti yang mana? Yang A. Yang A ya. Tapi R-nya nggak diubah sama dia. Jadi D. Terus buat apa dikasih D sama sudut ya kalau kayak gitu? Nah, dikasih aja kali. Iya. Tapi ya ngerti lah ya. Pokoknya R-nya itu yang tadi yang D per 2 akar 2. Ya. Oke. Yang ini udah belum? Bentar. Ini nomor 17. Oh, ya. Yang ini belum? Belum. Itu yang saya minta dari Kak Dharma. Oh ya, belum belum aku bahas. Yang tapi ya tadi udah aku bikin sih coba. Mana ya? Nah, ini nih. Oke. Ya, atau aku bahas ulang aja sekalian. Hapus dulu. Nah, jadi di sini kita punya mobil yang lagi belok. Lintasannya bentuknya adalah setengah lingkaran. Enggak setengah lingkaran juga, kita nggak tahu berapa kali lipatnya lingkaran, tapi yang jelas dia potongan lingkaran. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari atas mobilnya, dari kita ngelihatnya
dari langit gitu ya, langit terus madep ke tanah. Tapi kalau misalkan kita lihat dari belakang mobilnya, ya ternyata jalanannya itu bukan cuma belok, tapi miring gitu ya pas dibelokan. Nah ini mirip sama lintasan mobil NASCAR kalau kamu pernah nonton. Ya kayak di Cars gitu kan ya. Di Cars kan apa sih namanya, dia lintasannya belok gitu. Bentuknya kayak nggak melingkar sih, elips gitu. Eh, tapi dia miring gitu bentuk lintasan. Nah, terus ditanya, kalau dia pengen belok di lintasan ini, berapa kecepatan minimumnya supaya kalau jari-jari dari radiusnya itu, radius belokannya itu 100 meter gitu, dia nggak kepleset dari lintasannya. Nggak kepleset tuh artinya apa? Pas dia belok di belokan ini, kan ini miring ya. Dia dia ada dua kemungkinan, bisa dia kepleset ke bawah kalau terlalu pelan gitu. Jadi mobilnya tuh ya geser ke bawah gitu, turun. Itu kalau dia terlalu pelan, kalau V-nya low. Tapi kalau terlalu cepat, gitu ya, terlalu tinggi kecepatan, dia justru malah ntar geser ke atas secara perlahan gitu. Ini tuh high, kayak gitu. Jadi malah ke bawah sama kecepatannya ke atas. Sama kayak kamu di belokan biasa gitu, kalau belokan yang nggak miring, kamu naik kendaraan gitu. Kalau kalau terlalu kenceng gimana? Bisa jadi kayak bablas ke depan gitu kan. Nggak, bukannya belok tapi malah bablas lurus. Atau susah banget buat belok. Bisa jadi malah terbalik gitu mobilnya. Iya. Kalau V-nya tuh high. Jadi kayak kamu keseret keluar. Tapi kalau too low, kalau belokannya datar mungkin nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau belokannya miring, kalau too low, kamu bisa jadi keseret ke bawah. Nah, di sini kan yang ditanya minimum speed. Berarti kecepatan yang paling rendahnya supaya dia nggak too low ini. Supaya nggak turun ke bawah. Oke. Nah, berarti kita gambar gaya-gayanya yang bekerja pada si mobilnya. Kan mobilnya miring, massa mobilnya itu 1000 kilogram. Terus ini ada sudut kemiringan theta, yang tetanya itu 10 derajat. Nah, terus kamu dikasih dua koefisien gesek. Yang pertama itu ada 0,95. Ini static friction, koefisien gesek statik. Sama satu lagi kinetic friction, 0,75. Jadi bisa aku tulis mu S itu 0,95. Kalau mu K itu 0,75. Ini. Yang mana yang kita pakai? Mu K atau mu S? US. Mu S ya, karena kita nggak pengen dia geser. Pengennya ya udah selama belok dia di bidang horizontal ini stay di tengah. Bukan di tengah sih, pada posisinya. Nah, karena yang kita cari adalah speednya itu minimum, artinya kan kecenderungan dia turun, kecenderungan dia geser itu ke bawah ya. Jadi nanti geseknya arahnya harus ke atas. Kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau misalkan V-nya kegedean, kan dia kecenderungan geraknya ke atas. Nanti gaya gesek statiknya tuh arahnya ke bawah. Kayak gitu. Oke. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi gaya gesek statiknya tuh arahnya nggak selalu ke atas atau ke selalu ke bawah. Tergantung dia kecepatannya lagi pengen ke kondisi yang mana. Kayak gitu. Nah, ini ke atas karena kita pengennya V-nya minimum. Minimum. Ya. Oke. Nah, berarti ya selain gaya gesek statik ada gaya apa lagi yang bekerja di dia? Gravitasi sebagai normal. Gravitasi ke bawah sama gaya normal miring ya. Nah, yang kita pakai itu adalah kita kita cari gaya mana aja yang menjadi gaya gaya sentripetal di sini. Kira-kira yang bisa jadi sentripetal. Gaya normal sama ini apa? Static friction ya. Nah, gaya sentripetal arah kemana? Gaya sentripetalnya itu arahnya menuju ke pusat ini ya, ke pusat belokannya. Jadi kita anggap arah pusat belokannya ya ke sini aja, gitu ya. Ke mana? Ke arah kiri gitu ya. Ke kiri bidang horizontal ke sana. Berarti kita cari nih gaya-gaya yang arahnya ke sini. Sumbu X. Kalau misalkan kita gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Nah, yang bisa dipecah jadi punya komponen di sumbu X kan antara gaya normal sama static friction aja kan ya. Kalau kalau MG udah nggak bisa dipecah lagi karena dia udah sejajar sama. Berarti kalau kita pecah, kalau sudut tetanya di sini, aku bisa gambar lagi teta itu untuk si static friction berarti di sini. Ini teta.
Kalau untuk gaya normalnya di mana? Kira-kira. Di antara yang biru sama merah. Nah, di sini ya, di antara biru sama merah. Oke. Nah, berarti dari sini aku bisa uraikan untuk static friction yang ke arah sumbu X itu berarti Fs dikali cos theta. Kalau sumbu Y berarti Fs dikali sin theta. Oke, gitu. Kalau untuk gaya normalnya, berarti yang ke arah sumbu X-nya itu N dikali sin theta. Kalau ke sumbu X-nya berarti N dikali cos theta. Kayak gitu ya. Nah, ini kita pindahin dikit, biar nggak mepet banget. N dikali cos theta. Nah, kan kita nggak pengen dia geser ke atas atau ke bawah. Oke. Karena kita nggak pengen dia geser ke atas atau ke bawah, maka sigma FY-nya harus nol nilainya. Supaya terhadap sumbu Y dia nggak naik atau nggak turun gitu. Nah, di sumbu Y ada gaya apa aja? Ini kan ya. N cos theta, F sin theta, sama MG. Dan dia harus nol. Berarti ntar kita dapat N sin theta, sorry, N cos theta ya. N cos theta ditambah Fs sin theta dikurangin Mg sama dengan nol. Atau dapat Mg sama dengan N cos theta tambah Fs sin theta. Nah, ini ya. Ini persamaan satu. Nah, kalau di sumbu X itu kan berkaitan dengan arah yang menuju ke pusat radiusnya ya. Berarti yang di sumbu X ini gayanya bekerja sebagai gaya sentripetal. Berarti pada sumbu X, sigma Fx, dia nilainya sama dengan F sentripetal. Nah, di sumbu X yang sentripetal positif itu yang N sin theta ini kan ya. Karena dia menuju pusat lingkaran. Kalau yang Fs cos theta ini melawan sentripetal justru. Jadi nanti nilainya negatif ke gaya sentripetal. Berarti N Jadi sin theta, positif bukan gimana? nggak biasa. eh, Positif sama negatifnya. Gimana, gimana? Eh, jadi kan buat yang gaya normal sama gaya yang statik itu kan ada X sama Y. Ya ada X sama Y-nya. Yang X-nya minus itu berarti yang menjauh dari eh, tengah jalur. Iya, Hmm. kan gaya sentripetal itu arahnya pasti menuju ke pusat radiusnya kan, ke pusat dari lingkaran, ke tengah-tengah jalur. Berarti yang kontribusi dari gaya sentripetal itu positif adalah gaya-gaya yang sejajar sama dia, yaitu n sin theta. Fs cos theta itu keluar dari lingkaran gitu. Kecenderungannya adalah mendorong si si apa si mobil ini keluar gini kan ya, menjauh kayak gitu dari lingkaran. Berarti nanti dia memberikan gaya sentripetal yang negatif, gitu aja. Atau melawan gaya Jadi sentripetal yang bikin dia melingkar. apa Kenapa? gaya apa akselerasi sentripetal selalu positif, Kak? Eh, Tergantung sebenarnya gini. Gaya sentripetal itu bergantung point of view. Oke. Kalau misalkan kita point of view-nya sebagai orang yang berada di luar mobil, sentripetal itu percepatannya negatif. Oke. Karena kalau kamu udah belajar koordinat polar, atau koordinat polar kan? Bentar, ini mana? Kok nggak ada? Kok hilang gitu ya? Bentar. Kok, Eh, wait, si pennya mana hilang? Kayaknya harus dipencet dulu supaya masuk untuk versi lagi untuk editnya. Dipencet, bentar. Sarah. Now. Ini baru muncul lagi. Sorry. Nah, tadi mana? Eh, di atas. Nih ya. Oke, balik lagi. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari si point of view orang yang ada di luar mobil, gitu ya. Kita kan ngelihat si mobil itu berarti bergerak melingkar gitu. Ya nggak? Kita ngelihat dari atas gitu. Mobilnya dari overhead view. Si mobil itu kayak muter-muter gitu kan. Nah, berarti itu gaya sentripetal, percepatan sentripetalnya
nilainya negatif. Ya. Karena kalau Hmm. kita mainan koordinat polar kan melingkar kayak gini, dia punya dua arah kan ya. Tahu nggak arahnya apa aja? Yang X ya, biasa. Bukan. Arah radial. Arah radial itu Hmm. arah yang sejajar sama jari-jari. Sama satu lagi arah tangensial, theta. Tetanya ini gesernya sejauh mana muternya. Jadi arah radial tuh yang jelas sejajar sama jari-jari aja. Tapi sejajar sama jari-jari kan kamu berarti bergerak di jari-jari ini kan. Ketika kamu bergerak di jari-jari ini, kamu bisa jalannya keluar ke sana, gitu. Atau bisa juga, Hmm. kayak misalkan jari-jari yang ini, kamu bergerak masuk ke dalam sini. Ya nggak? Nah, kalau di koordinat polar, arah arah apa? Arah radial yang positif itu adalah keluar dari lingkaran, jadi menjauhi pusat lingkaran. Nah, ini arah positif sumbu radial. Sementara gaya sentripetal itu kan arahnya menuju pusat lingkaran ya, sama percepatan sentripetal. Jadi sebenarnya percepatan sentripetal itu kalau kita pakai koordinat polar gitu ya, dia adalah negatif arahnya. Bisa kita tulis vektornya kayak gini. Hmm. Minus ASP itu besarnya tadi yang V kuadrat dibagi R. Terus R top itu adalah vektor vektor satuan atau unit vektor yang menunjukkan ke arah radial. Oke. Hmm. Arah radial positif berarti keluar. Hmm. Nah, sementara kalau arah tangensial theta itu dia muter, muterin si lingkaran. Kan tadi jari-jarinya bisa kita ambil di sini, bisa kita ambil yang ini, bisa juga nanti jari-jari kita ambil yang ini gitu. Nah, itu kita lihat dari siapa? Dari tetanya kan. Kadang tetanya segini, kadang tetanya segini, kadang juga tetanya segini. Nah, kalau arah theta yang positif itu adalah kalau misalkan dia muternya counterclockwise. Nah, ini arah positif theta. Jadi kalau misalkan bendanya muternya clockwise, itu malah negatif tetanya. Hmm. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan kamu, percepatan sentripetal apakah dia nilainya selalu positif? Enggak juga. Kalau misalkan kita lihat pakai sudut pandang koordinat polar kayak gini, ya berarti percepatan sentripetal defaultnya atau bakunya itu adalah negatif. Tapi gini, kalau aku, triknya itu adalah ketika kita melihat suatu gerakan, oke, ketika kita ninjau diagram gayanya, kalau misalkan regardless dia mau ke sumbu X positif, ke sumbu X negatif, ke sumbu Y positif, atau ke sumbu Y negatif, asalkan si gayanya tadi sejajar sama percepatannya, maka gaya tadi bernilai positif. Oke. Hmm. Nah kan n sin theta itu arahnya ke kiri ya. Hmm. N sin theta itu arahnya ke kiri. Ini n sin theta. Yang mana ke kiri itu sama aja kayak ke arah negatif dari sumbu radialnya, ya enggak? Ya kan? Ke minus R. Karena dia menuju pusat pusat koordinat. Oke. Ya. Sementara percepatan sentripetal itu arahnya juga ke sana. Itu uh, minus R juga. Minus R topi juga. Nah, karena si n sin theta sama si percepatan sentripetal ini sama-sama arahnya ke minus R topi, R hat gitu ya. Ya udah aku anggap aja dia yang positif kayaknya. Hmm. Pas dimasukin ke sini kayak gitu. Oke. Oke. Nah, beda cerita kalau misalkan sekarang kita ngomonginnya gayanya bukan sentripetal, tapi adalah sentrifugal. Apalagi itu sentrifugal. Sentrifugal sama sentripetal itu sebenarnya sama. Besarnya dihitungnya pakai ini juga, pakai M V kuadrat dibagi R. Ini besarnya, nilai mutlaknya, magnitude-nya. Tapi yang membedakan itu adalah perspektifnya. Kalau misalkan kita ngomongin gaya sentripetal, tadi kan perspektifnya itu apa? Kita sebagai orang yang ada di luar mobil kan, ngelihat si mobil itu dari overhead view atau behind the car gitu, di mana mobil itu bakal muter-muter. Nah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin gaya sentrifugal, itu perspektif kita itu adalah orang yang berada di dalam mobil. Kita bakal ngerasa kayak pas kita belok gitu, kita kayak terdorong keluar. Kayak kamu naik mobil belok Hmm. ke kiri kan kayak rasa badannya ke bawah ke kanan, iya nggak? Nah itu gaya sentrifugal. Jadi yang merasakan itu orang yang berada di kerangka atau frame mobilnya, yang ikut bergerak sama mobil. Jadi dia nggak Hmm. ngeliat mobilnya gerak, ngeliat jalanan yang bergerak. Hmm. Tapi besarnya sama, cuma arahnya aja berbeda. Kalau kita belok ke kiri, kita belok ke kiri, maka sentrifugalnya ke kanan. Hmm. Sentrifugal. Tapi itu dirasakannya oleh orang yang di dalam mobil. Tapi kalau Hmm. misalkan kita di luar mobil, mobilnya belok ke kiri, maka yang kita lihat itu adalah sentripetal. Arahnya ke kiri juga. Jadi bergantung kamu pakai perspektif siapa.
Kayak gitu ya. Oke. Oke. Ya. Nah, di sini aku pakai perspektif, ya ini aja, perspektif yang dikasih di soal. Jadi kita lihatnya sebagai orang yang di luar mobil, pakai overhead view. Berarti yang kita cari centripetal. Kalau kita cari centripetal, berarti arah gayanya ke kiri semua yang jadi centripetal. Berarti n sin theta itu jadi centripetal, sementara tadi ada gaya apa lagi? Ada, nah ini ya, fs cos theta. Nah, dia arahnya ke kanan. Karena aku bilang, karena kita pakai perspektifnya centripetal, maka yang ini negatif, yang fs cos theta. Oke. Tapi kalau kamu pakai perspektifnya sentrifugal, F sentrifugal gitu, kebalik. Ini fs cos theta dikurangin n sin theta sama dengan m v kuadrat dibagi f. Kayak gitu. Nah, itu no problem sih sebenarnya. Oke. Ya. Nah, tapi aku pakai yang sentripetal aja. Berarti ini sama dengan m v kuadrat dibagi jari-jarinya. Kayak gitu. Nah, ini persamaan dua ya. Berarti. Hmm. Nah, kita butuh satu persamaan lagi yang menghubungkan gaya normal sama si static friction ya, yaitu ini. Kita ambil aja fs sama dengan mu s dikali sama gaya normal. Nah, kalau kita pakai ini, tinggal uh, 3 ini kita substitusi ke 1 sama 2. 1 dan 2. Nanti kita bakal dapat 2 persamaan baru. Dari 1 nanti kita dapat mg sama dengan mu s dikali n sin theta gitu ya, ditambah n cos theta. Nah, ini jadi persamaan 4. Terus kalau dari persamaan 2 dari sini nanti kita kita dapat n sin theta minus mu s dikali n cos theta gitu ya, sama dengan m v kuadrat dibagi m. Oke. Nah, ini aku pindahin dulu aja kali ya. Aku pindahin, salah, cut gitu ya. Pindah ke sini, paste. Nggak muat ya. Pindah ke sini ya. Ini gambarnya nggak ikut. Nah ini. Oke. Nah, berarti tinggal kita solve aja nih persamaannya. Kalau kita solve, berarti eliminasi si ini, si apa gaya normalnya, supaya kita bisa dapat gaya normalnya hilang gitu. Jadi dalam V kuadrat semua. Nah, cara ngeeliminasi gini aja. Cara ngeeliminasinya itu kita substitusi ya. Berarti yang 4 kita jadikan kayak gini. Yang 4 itu kita jadikan n-nya kita keluarin. Berarti kan dalamnya sisa mu s sin theta ditambah cos theta gitu ya. Yang ini kita keluarin n-nya. Nah, ini sama dengan mg. Nah, berarti n-nya itu adalah mg dibagi mu s sin theta plus cos theta. Nah, ini substitusi kelima. Kalau kita substitusi kelima, ini n-nya juga kita keluarin gitu. Kalau 5 n yang dikeluarkan kan jadi n
dalam kurung sin theta dikurangin mu s cos theta sama dengan M di kuadrat dibagi R. Nah, N-nya kita ganti sama yang ini. Nanti kita bakal dapat M V kuadrat dibagi R sama dengan MG dibagi mu S sin theta plus cos theta dikali sama ini yang atasnya sin theta min mu S cos theta kayak gitu. Nah, ini M-nya bisa dieliminasi kan? Coret. Oke. Jadi dapat V kuadrat sama dengan G dikali R dikali ini belakangnya. Aku tulis sini aja lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, berarti V-nya berapa? V-nya diakar, tinggal diakar aja kan ya? Kayak gitu. Oke, sampai sini Eh, aman. aman. Tapi Sarah mau double check ya. Jadi dari kemarin Sarah udah sama cara ngerjain soalnya. Mm-mm. Tapi setiap kali Sarah ngedapetin V itu jadi nomor. Padahal kata ini nggak ada minimum speed untuk mobil ini gitu. Jadi agak bingung ini gimana harusnya kalau harusnya nggak ada speed. Ya, Atau gimana, kenapa gimana? gitu. Jadi Nggak ada. eh, jawabannya D dari kunci soalnya. Mm-mm. 218 D ya. Hmm, eh, ya D. Eh, Oh, itunya nggak ada minimum speed untuk mobilnya ini gitu. Jadi apa kalau ada dimasukin semua jadi nol gitu V-nya? ya, kamu coba aja. Kan teta yang mungkin nggak ada minimum speed karena kayak gini. Yang pertama itu tetanya itu berapa tadi? 10 Eh, derajat. Oke, tetanya itu 10 derajat. Coba kamu masukin ke sini. Dia nanti oke. nilainya berapa? Kalau misalkan pembilangnya itu kecil banget, sorry, bukan pembilang, penyebutnya itu kecil banget atau V-nya itu menuju nol gitu ya. Pas kamu masukin teta 10 derajat, itu pasti nanti ya there is no minimum speed untuk Hmm, kasus ini. Tapi aku curiganya tuh nggak ada minimum speednya kenapa? Karena oke. tetanya 10 derajat, pas kamu masukin ke sini, ini nilai sin-nya itu lebih kecil dibandingkan mu s cos theta. Kalau sin-nya lebih Hmm, kecil dari mu s cos theta, apa yang terjadi? jadi Negatif kan? negatif. Kalau akarnya negatif kan berarti imajiner. Ya nggak? Hmm, Imajiner. Kalau dia imajiner, artinya yang ya nggak ada nilai minimum ya gitu. Nggak ada nilai minimum hmm, yang real. Artinya nggak ada oke. solusi, nggak ada solusi yang tepat untuk nilai minimum tadi. Hmm, Kayak gitu sih. Kenapa jawaban yang D gitu ya. Tapi ini ya itu juga kenapa jawaban yang D juga berlaku karena si tetanya 10 derajat ini. Jadi tetap kamu ngerjainnya kayak gini sampai dapat ini, kamu masukin datanya 10 derajat ya pasti dapat jawabannya imajiner. Makanya nggak ada minimum fit yang available. hmm. Oke, oke. Oke. Tapi kalau misalkan Hmm, tetanya besar, bisa jadi ntar sin tetanya lebih besar daripada si apa mu mu s dikali cos tetanya. Ini kalau tetanya large enough. oke. Nah, kalau kayak gitu berarti ada minimum fitnya pasti. Karena akarnya pasti positif Hmm, yang di dalamnya. Oke. oke, Kak. Oke. Nah, Hmm, terus berapa lagi? sebenarnya yang dari sampel 2 udah semua, tapi ada yang dari sampel satu yang Sarah pengen nanya terakhir sebelum udahan. Oh, oke. Coba kirim Nggak, soal. Kirim ulang maksudnya. Sampel satu. ya udah sih kalau Kak Dharma ada waktunya. Nggak apa-apa sih. Berapa soal emang? Cuma dua. Oh ya udah, nggak apa-apa sekalian. Wait, sampel dua ya. Ini aku pause dulu ya. Apanya sama? Tugasnya susah-susah nggak kalau yang biasa bukan yang ujian? Rela tergantung dosen sih kalau di ITB ya. Tapi kebanyakan Hmm, ngambil dari
ini dari buku referensinya kan kita pakainya Halliday Resnick Walker ya, yang Fundamental of Hmm. Physics itu. Jadi Hmm. ya soal-soal dari situ. Cuma biasanya yang diambil tuh soal yang kalau kamu pernah buka bukunya itu kan ada soal yang labelnya bintang 2 bintang 3 bintang satu. Biasanya diambil Hmm. soal bintang satu atau bintang 2. Bintang 3 ada tapi kayak satu nomor doang gitu. Jadi, dan ngerjainnya pun berkelompok. Jadi kayak ya apalagi Resnick, buku buku Resnick tuh kayak solusinya juga bertebaran nggak sih di internet, di Brainly ada, dicek ada gitu. Jadi kayak ya itu buat makanya buat naikin nilai sih tugas-tugas. Ya tapi biasanya pada jeblok di ujiannya juga. Hmm. Kayak semester ini kemarin ujiannya itu rata-ratanya kebanyakan 30, 40 itu 20 untuk satu kelas gitu ya. Jadi kayak oh wow, itu 30% loh satu kali ujian. Tapi nilai segitu. Jadi harus di tapi biasanya ada perbaikan. Kalau di sana ada perbaikan nggak? Nggak ada. Namanya sih kayak dinaikin sekelas gitu kalau rata-ratanya rendah banget. I see. Di katrol. Heeh. Tapi aku lebih suka sih bukan di katrol ya. Lebih tepatnya kayak komponen penilaian aja diubah. Kayak, aku dulu pernah ngambil matkul S2 waktu semester 7. Nah, itu dosennya ini penilaiannya kan nggak kalau S2 agak beda ya sama satu standar kurikulumnya. Dia itu nilainya sama beliau tuh diubah jadi kayak pakai distribusi normal. Kan kalau dia satu misalkan kamu pengen dapat A itu minimum nilai final score-nya itu akumulasi dari semua nilai satu semester itu kayak 75 gitu. Itu kalau S1. Tapi kalau waktu waktu aku ngambil matkul S2 itu dia pakai distribusi normal. Jadi kayak cuma diambil 5% tertinggi doang yang dapat nilai A. Terus Enak banget. yang di bawah nilai rata-rata rata-rata tengahnya itu yang dapat yang ulang gitu. Jadi yang dia banyak yang lulus meskipun C. Hmm. Ya gitu sih. Oke. Nah, oke kita lanjut yang nomor 19. The figures below shows a car with mass M. Oke. Ini ada mobil naik turun bukit. Nah, terus si bukitnya ini dia di bagian-bagian tertentu ya. Menjelang puncak sama menjelang lebat apa? Menjelang dasar dari lebatnya dia tuh membentuk busur lingkaran circular arcs yang radiusnya R. If the car passes the first hill at half the maximum speed possible, while still remaining in contact with the ground and remains at the speed for the entire path shown, what is the magnitude of the normal force which acts on the car when it is at the bottom of the valley? Jadi ketika dia apa sih namanya si mobilnya itu nyampe si puncak tebingnya, puncak bukitnya gitu ya, dia itu kecepatannya sedemikian rupa nilainya itu adalah setengah dari kecepatan maksimum sebelum dia lost contact sama si tebingnya. Kan kalau misalkan dia kekencangan mobil itu bisa loncat, ya nggak? Kalau waktu dia mendaki tebing, dia terlalu cepat gitu ya, terlalu kencang mobilnya, tapi bisa ada kemungkinan mobil itu loncat ke atas. Jadi bukan bukan nempel bukan nempel di sini lagi, tapi kayak gitu. Nah, kita harus cari dulu maksimum speednya supaya dia nggak loncat tadi. Maksudnya pas banget dia mulai lost contact. Ingat kan di problem yang waktu kita bahas di nomor sebelumnya, kan pernah ada ya, yang kata lost contact dari suatu permukaan. Nah, sama, bukan sama, mirip. Jadi kita cari dulu kecepatan ketika dia lost contact berapa. Nah, terus kita setengahin aja kan kecepatan mobil adalah setengah dari si maksimum speed dia. Nah, terus si mobilnya itu dia bergerak di sepanjang jalan ini dengan kecepatan yang sama. Nah, kalau kecepatannya sama terus, berapa nih gaya normal di bawah? Nah, jadi misalkan ya, misalkan waktu salah pencet lagi. Waktu dia di puncak tebing di sini gitu ya. Dia kecepatannya itu adalah misalkan kecepatan maksimumnya itu Vmax. Nah, berarti kecepatan dia di sepanjang jalan ini adalah setengah Vmax. Jadi ntar dia setengah Vmax. Di bawah sini pun setengah Vmax. Nah, kalau kecepatan setengah Vmax, gaya normal di bawah sini berapa? Gitu.
Nah, gaya normalnya yang jelas dia nilainya nggak sama dengan M kali G. Karena M kali G itu cuma berlaku kalau misalkan dia sistemnya itu dalam kondisi benar-benar statik. Statik apa? Statik equilibrium. Kesetimbangan statis gitu. Jadi dia setimbang tapi diem juga gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan dia punya kecepatan, ada kemungkinan si gaya normal itu berubah. Karena lantainya ya tekan sama kecepatan tadi. Kan dia punya momentum. Nah, berarti pertama kayak gini. Kita tinjau dulu waktu dia di atas tebing. Waktu dia up the hill. Oke. Up the hill, kayak gini. Habis itu kita tinjau down down the valley. Berarti ketika dia di bawah lembahnya di sini. Nah, yang kita tinjau apa? Ketika dia di atas tebing sama dia di bawah lembah, dia itu lagi berada di busur lingkaran kan ya? Iya nggak? In the circular arcs. Artinya, gaya-gaya yang terjadi di sini itu nanti bakal bekerja sebagai gaya sentripetal terhadap si pusat lingkarannya. Berarti up the hill nanti gayanya bakal bekerja sebagai gaya sentripetal ke sini. Sementara down the hill gaya-gaya yang total yang ada di sini itu bekerja sebagai gaya sentripetal yang arahnya ke atas. Kayak gitu. Nah, berarti ini cuma problem gaya sentripetal lagi. Nah, pertanyaannya sama. Kalau kita problem gaya sentripetal adalah siapa yang bekerja sebagai gaya sentripetal. Kayak gitu kan ya. Nah, sekarang kita tinjau yang up the hill dulu. Gaya-gaya yang bekerja itu ada apa aja waktu di atas? Gravitasi, Ke gaya gravitasi normal. ke bawah, terus normal ke atas kan ya. Oke. Kita tinjau di kasus maksimum case dulu. Maksimum case. Maksimum case artinya ketika kecepatannya sama dengan kecepatan maksimum. Kan kecepatan maksimum itu terjadi ketika dia udah mulai lost contact ya. Lost contact. Nah, atau hampir loncat nih si mobilnya. Kalau dia lost contact berarti kecepatan gaya normalnya berapa? Hmm. Nol ya. Itu berarti tinggal sisa ini aja, gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini yang bekerja sebagai gaya sentripetal ketika dia di atas tebing di kondisi maksimum tadi. Berarti kita bisa tulis mg itu sama dengan F SP. Mg sama dengan M P kuadrat dibagi R. Kayak gitu ya. Nah, dapat nih kecepatan maksimumnya. Berarti ini coret, kita dapat V maksimumnya itu adalah akar G dikali R. Kayak gitu. Oke. Hmm. Ya. Nah, sementara kecepatan dari si mobilnya itu kan adalah setengah dari V maksimum. Berarti setengah V maksimum. Berarti kecepatan mobilnya itu adalah setengah dari akar GR. Ini car speed-nya. Nah, baru sekarang kita tinjau ketika dia down the valley atau di bawah lembahnya. Nah, di bawah lembah berarti ada gaya apa aja nih yang bekerja? Gravitasi sama normal lagi. Nah, sama ya. Ada gravitasi ke bawah sama gaya normal ke atas. Nah, yang jadi sentripetal siapa? Yang gaya normal. Dua-duanya, tapi yang positif itu gaya normal. Maksudnya yang berkontribusi ke sentripetal gitu ya. Berarti N dikurangin mg sama dengan F sentripetal kayak gitu. Karena dua-duanya arah radialnya kan ya. Cuma bedanya satunya menuju pusat lingkaran berarti radial, berarti jadi sentripetal, satunya keluar lingkaran berarti melawan gaya sentripetal kayak gitu. Nah, dari sini udah kelihatan kan, ternyata gaya normalnya itu adalah gaya sentripetal ditambah sama mg ketika dia bergerak mobilnya. Beda sama kasusnya kalau mobilnya cuma diem aja di bawah sini. Kalau mobilnya diem aja kan gaya sentripetal jadi berapa? Jadi nol kan ya. Karena gaya sentripetal itu adalah m p kuadrat dibagi r. Jadi dari sini nanti kita kelihatan ternyata gaya normalnya itu adalah m p kuadrat dibagi r ditambah sama mg. Makanya di sini gaya normalnya itu nggak sama dengan mg tadi yang aku bilang. Kalau si mobilnya itu
dalam kondisi bergerak. Kalau sama kalau satu lagi dibandingkan ketika dia dalam kondisi static equilibrium. Oke. Nah, tadi kan V-nya udah dapat dari persamaan 2. Berarti kita masukin aja. Persamaan 2 masukin ke persamaan 1. Sorry, ke persamaan 3 ya. Nanti dapat N sama dengan M 1/R V kuadrat. Tadi V-nya itu kan setengah akar GR ya. Berarti setengah akar GR kita kuadratin ditambah MG. Nah, ini kalau kita buka akarnya, berarti kan jadi 1/4 GR ya. Dibagi R berarti jadi M/4 G tambah MG. Berarti jadi berapa? 5/4 ya? 5/4 MG. Nah, ini G normal. Ternyata jadi lebih besar. Ya. Oke, ada pertanyaan sama sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti terakhir nomor 20 ya. Nomor 20, one end of a 1 meter string is fixed. The other end is attached to the 2 kilogram stones. Okay. The stone swings in a vertical circle, passing the top point at 4 meters per second. The tension force of the string at this point is about, ini mah cuma ini aja, yang kayak Spider-Man waktu itu, ingat gak? Yang Terus saya Spider-Man, tuh bingung. Jadi yang kalau gimana? kalau gaya waktu itu Sarah coba-coba terus entah gimana kalau Sarah nyari velocity-nya jadi ngeakarin sesuatu apa kayak persamaan minus gitu. Sama minus. Jadi How? bentar, Sarah cari dulu. Tapi eh, Atau, oh ini yang Spider-Man ini Sarah lagi ngerjain lagi tapi belum ada catatannya tapi Sarah belum lihat lagi. Eh, oke. jadi kalau tension itu sama dengan apa Kak rumusnya? MA tambah MG kan? Nah, itu paling gampangnya digambar dulu aja diagram gaya. Hmm. Nah, kalau di kasus ini, dia kan ditanyanya tensionnya itu ketika dia posisinya lagi di mana, di atas kan ya, di top point dari si vertical circle. Jadi kalau kita gambar dulu, karena dia tension itu nggak ada rumus bakunya, dia bergantung Hmm. banget sama si gaya-gaya yang membuat tension itu terjadi itu ada apa aja. Nah, di sini kan dia dikasih tahu si batunya itu lagi di vertical point dari si circle-nya gitu ya. Berarti kalau kita lihat apa sih namanya, gaya yang bekerja di atas ini tuh kan ada tension ke bawah, sama satu lagi ada gravitasi ya mg gitu. Nah, terus dia dalam kondisi diputar, berarti kan nanti sigma f-nya itu sama dengan masanya dikali percepatan sentripetal gitu. Nah, dua-duanya jadi gaya sentripetal kan ya, karena dua-duanya menuju pusat lingkaran. Berarti T plus mg sama dengan m p kuadrat dibagi r kayak gitu. Nah, cuma yang membedakan sama problem Spider-Man yang waktu itu kita bahas itu adalah ini. Kalau di sini dia diputar aja dengan kecepatan yang konstan gitu. Nggak konstan juga sih, tapi kecepatan diketahui di atas ini. Kalau Spider-Man justru kita kecepatan yang kita cari kan ya. Ya nggak? Waktu itu. Kalau ini kecepatan diketahui di nomor 20 ini, dia nilainya ada, P-nya known gitu ya. P-nya known. Justru yang kita nggak tahu itu tensionnya berapa. Terus yang kedua, kalau yang di problem Spider-Man kemarin, itu adalah ketika dia di atas ini, Spider-Man itu barely loops. Kemarin ya. Yang Spider-Man, dia kondisinya itu adalah barely loops. Jadi tanya nol. Ya, jadi T-nya nol, hampir jatuh dia, hampir nggak bisa muter. Sementara kalau di sini nggak. Kalau di sini ya dia tetap muter aja biasa, nggak barely loops. Nah, kalau kayak gitu T-nya nggak nol. Makanya di sini T-nya yang kita cari. Kalau di sini, in this case, T-nya
must be fine gitu. Oke. Nah, itu perbedaannya antara yang si Spider-Man kemarin sama si kasus ini. Gitu ya. Jadi yang kamu harus hati-hati di gerak melingkar itu adalah dia tricky-nya itu di bagian gaya sentripetalnya kadang ada gaya yang muncul, kadang ada gaya yang hilang. Kita harus lihat dulu kondisinya adalah apakah di kondisi ekstrim atau enggak. Kondisi ekstrim itu kayak gimana? Kalau di Spider-Man yang barely loops, itu ini extreme condition. Extreme condition itu artinya kan hampir hampir nggak melingkar dia. Terus yang di apa di kasus bukit ini ekstrim apa kondisi ekstrim apa? Terjadi lost contact gitu. Jadi ntar ada gaya-gaya yang hilang gitu ketika dia di kondisi ekstrim tadi. Either dia lost contact atau barely loops. Oke. Nah, berarti kalau dari sini kan tadi masanya diketahui kan? Masanya diketahui 2 kilogram, terus panjang talinya 1 meter, berarti itu jadi jari-jarinya. Terus kecepatannya juga tahu. Kecepatannya 4 meter per second, masanya 2 kilogram, terus R-nya itu 1 meter. Berarti langsung dapat tension dari sini. Berarti tensionnya itu adalah gaya sentripetalnya berarti mv kuadrat dibagi R dikurangin sama si berat dari batunya. Gitu, ketika dia di atas. Ya berarti tinggal dimasukin aja angkanya. Gitu kan ya. Oke, sampai sini aman? Ya. Ada pertanyaan lagi? Hmm, kalau ke Dharma nggak harus kemana-mana, ada sih beberapa pertanyaan lagi. Pengen ke kampus sih sebenarnya. Kamu ujiannya jam berapa Kenapa emang? Kak? Pengen ke kampus. Kamu ujiannya jam berapa emang? Apanya? Ujiannya? Oh, ujian besok jam 6 sore, Oh, I see. jam setengah 8. Oke. Mungkin kamu kirim lagi aja soalnya nanti kalau ada yang pengen ditanyain. Oke. Oke. Jadi sekarang Satu lagi, tapi soal konsepnya aja. Nomor 16 boleh Kak? nomor berapa? 16, sampel 1. 16. Sampel satu yang ini ya. Oh ini. Ya. A conservative force act on a 4 kilogram object. The potential energy curve associated with this force is shown below. If the 4 kilogram object has speed of what is the smallest x value it can reach? Smallest x ya. Nah, konsepnya gini, apa sih namanya? Kalau kita dikasih kurva potensial energi terhadap posisi, kita harus hitung dulu energi totalnya. Kalau pengen tahu si posisi X terjauh, entah itu smallest atau largest gitu ya. Karena gini, eh, kita bisa asumsikan si sistemnya itu energinya conserve. Wait. Nah, kalau misalkan si sistemnya itu energinya conserve, energi mekaniknya, energi mekanik conserve, maka energi mekanik itu definisi apa? Energi potensial U ditambah sama kinetik kan ya. Ya. Nah, kalau misalkan di energi mekaniknya conserve, maka nanti si energi mekanik itu bakal berupa garis lurus. Kayak kemarin aku bahas, konstan. Ya nggak? Nah, titik X, di mana dia maksimum atau minimum, maksudnya X terjauh yang bisa dia jangkau atau X terendah yang bisa dia jangkau, itu adalah titik di mana si garis datar ini itu berpotongan dengan kurva energi potensialnya. Hmm. Kalau misalkan kayak contohnya dia berpotongan di mana di sini sama di sini kan. Ya. Kalau dia X-nya minimum berarti ya kita ambil yang di sekitar sini. Ini X-nya berapa? Kalau ditanya Oke. X terjauh berarti yang ini. Hmm. Jadi idenya itu adalah benda itu nggak bakal bergerak ke daerah di mana energi potensial itu lebih tinggi dari energi mekaniknya. Jadi dia nggak boleh gerak sini, nggak boleh. Hmm. Atau gerak ke sini juga nggak boleh. Jadi gerakannya di sekitar sini aja. Ini boleh. Kalau kayak gitu ya. Berarti kamu cari dulu nih energi mekaniknya. Cari energi mekanik terus cari maksimum sama minimumnya. Ya. Ya, kayak gitu. Oke. Ada lagi? Nah, kayaknya itu aja. Oke. Ya udah. Kalau gitu
kita cukupin dulu ya. Good luck ujiannya Oke. besok. Nanti kalau ada yang mau ditanya kirim aja lagi soalnya Kak. Oke, ya. Oke, Terima kasih banyak Kak Dharma. yuk, good luck, good luck. Nah, thank